selamat datang di How The Show, ruang bicara cerita yang menginspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia bukan cuma aktif di kampus, tapi juga berhasil menyandang gelar putra-putri kampus di Institut Setiami. Kita panggil nih tamu kita. Silakan Kak Salmat. Hai, halo. Halo, apa kabar? Baik, cuma ya gitu deh. Apa yang kayak gitu? Gimana ya? Ya gitu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah jadi putra kampus nih Kak, kegiatan kakak banyak berubah nggak? Jadwalnya jadi padat gitu atau masih sama seperti yang sebelum kakak jadi putra kampus? Oke, ini kita ngomongin masalah jadwal ya. Iya. Oke, dulu tuh sebenarnya waktu aku masuk Putra Putri Kampus itu aku sedang lagi menjabat sebagai kepala divisi pengembangan sumber daya mahasiswa di Himpunan Komunikasi. Jadi aku punya 3 kegiatan dalam satu waktu itu. Jadi harus kuliah, harus ngurus himpunan juga, dan harus melakukan kegiatan di Putra Putri Kampus. Cuma itu tidak menjadi berat karena waktu kegiatan Putra Putri Kampus itu fleksibel ya. Itu tidak memakan waktu weekday. Jadi weekdayku untuk kuliah dan organisasi himpunan. Jadi weekendnya baru di Putra Putri Kampus, karena di weekend itu kita ada karantina. Karantina itu udah masa-masa pra kita latihan untuk nantinya sesi-sesi sampai akhir gitu. Keren banget dong Kak. Karena kakak itu langsung ngikutin 3 kegiatan sekaligus. Keren banget sih. Seru. Terus pengalaman yang paling bikin kakak terkesan selama menjadi putra kampus itu apa? Oke. Untuk masalah itu yang paling terutama itu aku ketemu sama senior atau kakak tingkat yang memang secara pengalaman sudah jauh lebih di atas daripada aku gitu. Terus ketemu teman-teman yang keren dan hebat juga, yang pada akhirnya kita bisa tumbuh bareng-bareng. Dan segala proses yang aku jalankan dari awal sampai akhir itu karena dari arahan dan dorongan dari teman dan senior-seniorku gitu. Jadi senang banget lah pokoknya di Putra kampusku. Tapi selama proses itu pasti nggak semuanya berjalan dengan lancar. Oh Pasti iya, ada tantangan terberat. pasti. Dan menurut kakak itu tantangan terberat yang pernah kakak alami selama ikut ajang itu apa? Bangun pagi. Wah. Karena karantina Uh-huh. itu weekend untuk santai sebenarnya. Tapi aku memakai waktu weekend kan untuk karantina. Harus pagi-pagi, dan karena karantinanya di Bekasi, aku dari Jakarta, jadi harus lebih pagi lagi. Itu tantangan terberat aku itu doang. Bangun pagi itu susah banget. Itu kayaknya jadi tantangan terberat semua orang sih. Iya. Nggak semua juga sih, tapi kebanyakan. Nah, kakak ini kan bisa dibilang role model ya di Setiami. Ada nggak sih Kak pesan buat teman-teman yang pengen masuk atau ikut ajang Putra Putri kampus ini tapi masih ragu? Banyak contoh ya. Jadi ada beberapa teman-teman di kampus ini, di Setiami ya khususnya, Iya. nanya sama aku dan beberapa temanku, gimana sih Kak caranya untuk menjadi putra atau putri kampus ini di Setiami. Sebenarnya itu gampang guys, dari apa ya, dari wawasan dan pengetahuan. Sebenarnya itu yang lebih dioptimalkan dan dimaksimalkan. Bahasa asing juga harus perlu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngomong, Kak apakah harus ganteng, apakah harus cantik, jawabannya no. Itu tidak menjadi persyaratan khusus untuk diutamakan gitu. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana kalian berbicara di depan banyak orang, kalian bisa bahasa asing. Itu poin paling plusnya. Nah, jadi buat kalian yang pengen masuk Putra Putri kampus tapi masih ragu, sekarang jangan ragu lagi. Yang penting kita mau belajar. Nah, ada nggak Kak pesan buat teman-teman yang pengen masuk ajang Putra Putri kampus ini? Oke, kita pesan ke kamera kali. Oke.
Pesan untuk teman-teman, terkhusus mahasiswa dan mahasiswi Institut Kiami yang ingin menjadi putra-putri kampus, tidak perlu ganteng dan tidak perlu cantik sebenarnya. Jadi ya tadi kita udah ngobrol, yang penting kalian tuh mengerti apa putra-putri kampus, bagaimana siklus di kampus Kiami ini gitu. Karena ada beberapa pertanyaan nantinya tuh kayak kalian semester berapa, siapa nama rektornya gitu. Kalian tuh harus paham di situ, dan kalian harus bisa bahasa asing guys, setidaknya basic. Dan untuk teman-teman terkhususnya yang memang banyak kok teman-teman yang menanyakan, menjadi putra putri kampus ini sebenarnya banyak privilege-nya, terkhusus beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang nantinya ingin mendapat beasiswa masuk putra putri kampus itu bisa guys, intinya itu aja. Oke, makasih ya Kak. Terima kasih Kak Salman yang udah berbagi cerita tentang pengalaman Kakak selama mengikuti ajang Putra Putri Kampus ini. Nah, sekarang aku punya satu tamu lagi nih yang gak kalah keren. Dia ini Wakil Ketua Umum HMJK, organisasi yang terbilang aktif di kampus Institut Setiami. Nah, kita ini kan mau bahas tentang organisasi, tapi sebelum itu aku mau nanya nih, kakak kan wakil ketua nih, wakil itu kerjanya apa sih kak? Untuk kinerja wakil ketua umum sebetulnya banyak, cuman nggak terlalu banyak karena dibantu oleh ketua umum juga. Yang pertama itu saya sebagai wakil ketua umum itu pasti mengkoordinir internal di dalam kepengurusan organisasinya tersendiri, baik maupun dari koordinasi antar divisi mengenai tugas pokok dan fungsi yang mereka jalankan, itu salah satu. Dan saya pun mengawasi seluruh program kerja yang ada di HMJK Institut Setiami agar bagaimana sih program kerja itu terrealisasi dengan baik, terkoordinir dengan baik, agar tujuan dari program kerja tersebut terrealisasikan. Itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Selalu saya juga sebagai wakil ketua umum ibaratnya sebagai tonggak utama dalam sebuah permasalahan juga bersama ketua umum. Jadi setiap ada permasalahan di antar divisi, pasti masuknya itu reportnya itu ke wakil dulu nih, sebelum saya teruskan kepada ketua umum. Saya yang mengkaji permasalahan tersebut, baru nanti final dan penyelesaian dari sebuah permasalahan tersebut ada di ketua umumnya tersebut. Seperti itu. BTW ketua umumnya siapa sih? Kan Anda ketua. Oh saya ya. Oh saya. Oke gitu. Jadi sekarang kita masuk di pembahasannya nih. Oke. Motivasi kakak masuk organisasi itu apa? Seru. Sebetulnya untuk motivasi tersendiri ya nomor satu untuk pengembangan diri ya. Cuman pada saat itu saya tidak ada motivasi apapun karena kondisional pada saat itu ya. Saya baru pertama masuk organisasi itu melihat bahwa himpunan ini tuh mati gitu, Vakum ya. Dan saya tergerak untuk menghidupkan kembali. Nah itu motivasi terbesar saya adalah untuk menggerakkan dulu nih himpunannya, baru saya memikirkan untuk diri saya dulu. Gimana caranya himpunan ini tuh bangkit dari tidurnya. Saya merancang program yang awalnya benar-benar nggak ada sama sekali apa-apa dari senior ya, maksudnya kayak campur tangan senior, saya yang merancang bersama Kak Salman, Kak Vicky dan teman-teman yang lainnya. Untuk motivasinya sih awalnya itu untuk membangkitkan himpunan ini dulu, baru lebih kepada pengembangan diri saya. Panjang tau sebenarnya, panjang cerita. Ya awal kita masuk itu sosok Bang Vicky itu yang selalu dekat dekat banget gitu. Bagaimana pendekatan dia ke kita gitu. Pada akhirnya kita sama-sama tergerak untuk ayo kita bangunkan lagi himpunan komunikasi. Itu sih kalau untuk motivasi. Oke. Nah, keren banget tuh kak. Terus menurut kakak penting nggak sih buat masuk organisasi? Penting atau tidak pentingnya masuk organisasi itu sebetulnya balik lagi kepada perspektif dari masing-masing. Ada keinginan untuk mengimprove atau develop dirinya tersendiri atau tidak gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, penting atau tidaknya itu sangat penting, karena di dalam organisasi kita tidak hanya belajar
bagaimana kita cara menjalankan event, tapi kita belajar banyak hal yang perlu kita pelajari dalam organisasi. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita untuk memimpin sebuah orang yang ada di dalam organisasi tersebut, dan bagaimana caranya kita dipimpin oleh orang yang ada di dalam organisasi. Itu salah satu pembelajarannya. Yang kedua juga, kita juga bisa belajar bagaimana cara kita manajemen waktu yang baik, terus bagaimana cara kita mengkoordinir setiap program yang ada, bagaimana caranya mengkoordinasikan antar divisinya gitu. Setiap program-program itu kan pasti mempunyai regulasi atau ketentuan tertentu. Nah, disinilah kita belajar bagaimana memanage suatu program, memanage suatu event yang baik agar terrealisasinya sesuai dengan tujuan kita juga. Kalau penting ya penting, cuman balik lagi, kalau di dalam organisasi orang itu hanya sekedar sekedar untuk mencari nama atau mencari tujuan yang gak jelas tanpa mengetahui tujuan apa yang mau dia ambil di dalam organisasi, itu nothing, itu nggak ada gunanya. Organisasi itu tidak akan membuat kita sukses kalau kita tidak mengambil sebuah kesempatan yang ada di dalam organisasi, gitu sih. Berarti istilahnya itu kita masuk organisasi itu hadir dengan kesadaran. Betul. Kalau kita tidak hadir dalam kesadaran, bagaimana kita ingin bisa bertanggung jawab besar di dalam organisasi? Kan tanggung jawab itu dibentuk adalah ada kesadaran. Kalau tidak adanya kesadaran, ya tidak, tanggung jawab itu tidak akan ada. Aku boleh sedikit menambahkan dari apa yang dikatakan Mbak. Jadi organisasi itu kan sebagai wadah ya, sebagai wadah bagaimana teman-teman ini mengimprovisasi di luar dari akademisnya dia. Tidak hanya kalian sekedar belajar, tapi kalian tuh bisa mengaplikasikannya gitu secara praktik di lapangannya ya di organisasi. Kita tumbuh bareng, kita punya visi misi, kita punya program kerja yang nantinya bekal untuk nantinya ketika kalian sudah lulus. Jadi sebenarnya tujuan di organisasi itu, kalau misalkan nanya untuk perspektif, menurut aku sangat penting. Tapi balik lagi, aku tidak bisa menjudge atau menghakimi orang untuk ayo kalian berorganisasi. Tidak, karena orang punya kesibukan masing-masing ya. Balik lagi kepada dia mau ikut atau tidak, mana yang lebih dia prioritaskan, organisasi atau perkuliahan. Cuman lebih baik sih untuk bisa mengikuti keduanya, karena di situ kita bisa belajar untuk memanage antara kuliah dan organisasi. Oke. Nah, apa sih menurut Kak Dimas sama Kak Salman tentang mahasiswa yang cuma berfokus pada organisasi tapi kampusnya terbengkalai gitu? Gimana? Mau yang jawab? Kuliah. Kuliah. Boleh? Boleh. Kalau untuk pendapat mengenai mahasiswa yang hanya terfokus pada organisasi tapi tidak memfokuskan kuliahnya, itu sayang banget sih, karena pasti tujuan awal kita untuk masuk kampus itu adalah untuk kuliah. Gak mungkin kita masuk kampus karena untuk berorganisasi. Ya ibaratnya organisasi itu hanya sebagai ekstra kurikuler aja. Bagaimana kita mengasah skill di luar perkuliahan. Seharusnya ya mereka bisa memanage antara keduanya sih. Tidak boleh salah satu terbengkalai, karena itu adalah sebuah pilihan ketika kita berkuliah dan kita mengambil sebuah organisasi. Itu adalah pilihan kita, yang dimana kita harus bertanggung jawab di atas pilihan kita antara kuliah atau organisasi. Kalau aku simpel, tujuan dia untuk masuk kuliah itu apa? Gitu loh, karena banyak harapan orang tua yang ke anaknya itu ya untuk di kuliah ini sebagai sarjana, sebagai nantinya kalian bisa kerja enak misalnya. Ya kalau misalkan aku melihat bagaimana orang itu hanya fokus di organisasi, mungkin aku tipe orang yang terlalu memprihatinkan loh. Dan aku bakal menegur ketika memang misalkan ya temanku atau siapa yang memang pada akhirnya dia berfokus untuk organisasi, buat apa gitu loh. Sedangkan tujuan utama kalian masuk kuliah itu kan ya untuk belajar di akademi gitu loh. Bagaimana kalian improve lagi tentang dari siswa menjadi mahasiswa, itu kan jauh berbeda. Nantinya itu bakal ada penelitian, ketemu sama profesor, mungkin dosen-dosen besar yang pada akhirnya kalian harus bisa memanage itu dengan baik gitu. Dan itu pilihan utamanya ya. Dan ketika memang kalian hanya berfokus untuk berorganisasi, sebelum dia terima di organisasi kan ada interview ya. Dan itu ada pertanyaan, bagaimana kalian bisa mengimbangi atau memanage memanage waktu dengan baik antara perkuliahan dengan organisasi.
Tuh, gitu. Sering tuh buat kalian yang aktif organisasi doang. Oke, nah di posisi kakak sebagai ketua dan wakil ketua nih, apa sih tantangan yang dihadapi kader-kader yang belum dalam pengetahuannya tentang organisasi? Oke, Coba dulu nih. jadi aku boleh. Oh, boleh. Boleh dari Kasal. Banyak ya, banyak yang memang pada akhirnya teman-teman di perkuliahan ini kan tertarik organisasi itu apa sih? Organisasi itu tujuannya apa sih? Kalau misalkan kita melihat bagaimana kita harus mengasih pemahaman ke kader, itu menurut aku penting ya, karena dengan ketertarikannya mereka kan harus tahu dulu tujuan organisasi itu apa gitu. Sampai pada akhirnya nantinya tuh mereka tuh bakal berpikir kalau oh ternyata organisasi ini loh, output dari apa yang nanti aku bakal masuk organisasi ternyata ini loh gitu. Dan kita harus ngasih tahu organisasi, misalnya contoh ya, aku kan di himpunan komunikasi yang memang himpunan ini adalah ormawa dari penjurusan, beda sama UKM. UKM itu adalah minat dan bakatnya gitu. Kalau misalkan kita melihat secara nantinya pengalaman dan ketika kalau sudah lulus ya, banyak contoh pengalaman di mana nantinya tuh kalian sebagai mahasiswa itu bakal lebih di hire sama hire di perusahaan tuh karena memang pengalaman dari orang awal ketimbang UKM atau minat dan bakat ini gitu, karena kan penjurusan ya. Jadi kalau misalkan di himpunan ini apa nih, misalkan tentang public speakingnya, pemahaman tentang bagaimana kalian megang di media gitu, bagaimana kalian bisa ketemu sama orang di eksternal, itu prosesnya panjang dan kita memang harus menginformasikan spesifik juga ya untuk teman-teman yang nanti bakal berorganisasi. Kalau dari aku sih mungkin ada tambahan dari wakil. Oke, mungkin kalau dari aku sih ada sedikit tambahan mengenai kader-kader yang belum memahami itu biasanya kader-kader yang belum memahami visi misi dari organisasi. Satu, dan memahami sejarah budaya yang ada di organisasi. Yang kedua, bagaimana caranya kader-kader itu tuh kadang masih ada yang takut untuk bersuara di forum, takut untuk dia tuh takutnya tuh bukan karena bukan nggak berani menyuarakan, tapi takut salah gitu loh. Mereka tuh banyak yang takut salah. Nah, cara meminimalisir hal tersebut ya mungkin kalau aku sebagai ketua umum dan Kak Salman sebagai ketua, kami membuat forum seperti mentoring. Nah, itu di mentoring itu bukan hanya membahas mengenai mengenai evaluasi secara keseluruhan divisi, tapi bagaimana caranya teman-teman juga bisa mengembangkan potensi mereka melalui public speaking di dalam forum tersebut gitu loh. Aktualisasinya ya ada di mentoring. Dan yang kedua mengenai visi misi ya mungkin kita biasanya dalam makrab itu acara kaderisasi sebelum mereka masuk sebagai pengurus, sebelum mereka ditetapkan dan dilantik, mereka pasti kami kasih mengenai pemahaman terhadap organisasinya, mengenai visi misi, sejarah, terus regulasi-regulasi yang ada di dalam organisasi. Karena kebanyakan kader itu masih belum memahami hal ini nih, dan mereka tuh kebanyakan ya rata-rata mereka hanya ikut-ikutan. Banyak yang kayak gitu, ikut-ikutan karena temennya masuk sini, coba gue ikut sini, tanpa dia tuh tahu organisasi ini tuh tujuan dia untuk masuk organisasi ini tuh apa, dan nilai yang ada di organisasi ini tuh gimana gitu. Mungkin yang membuat mereka merasa bahwa belum merasa dimiliki lah. Nah, terakhir nih pesan kakak-kakak buat temen-temen yang masih ragu buat ikut organisasi. Oke, untuk teman-teman yang masih ragu ya jangan ragu sih, karena sayang banget kalau semasa kuliahnya itu tidak ikut organisasi. Karena tadi kan sudah dibahas juga ya, pasti organisasi itu menjadi nilai plus untuk teman-teman semuanya, agar teman-teman tuh bisa ada yang dikembangkan dari diri teman-teman itu. Organisasi ini kan sebagai wadah ya, di mana tempat teman-teman ini untuk belajar. Jadi jangan takut untuk salah, jangan takut untuk berprogres lebih jauh lagi, jangan takut untuk berkembang gitu. Karena ya sejatinya organisasi adalah bagaimana organisasi itu bisa membentuk kita. Kalau dari Kak Salma sendiri gimana? Apa tadi pertanyaannya? Pesan buat teman-teman yang masih ragu buat masuk organisasi. Oke, guys, pesan untuk teman-teman yang nantinya bakal berorganisasi dari aku dan Bang Fuad sebagai ketua dan wakil ketua himpunan komunikasi di tahun 2025 ya.
Pesannya adalah jangan ragu teman. Kalian berorganisasi mendapat privilege lebih tuh. Tidak hanya sekedar kalian mendapatkan pengalaman di organisasi, tapi kalian jauh lebih mendapatkan privilege diantar sama dosen gitu. Jadi wah seru banget sebenarnya organisasi. Jangan sampai kalian nantinya berorganisasi hanya untuk tujuan-tujuan yang sampai pada akhirnya nggak jelas gitu. Jadi kalian tuh harus tahu dulu organisasi ini seperti apa, kulturnya seperti apa, pemimpinnya seperti apa, teman-temannya bagaimana. Itu kalian harus tahu juga. Dan ketika memang kalian sudah tahu organisasi seperti apa, yang menurut kalian tidak sehat, itu nggak perlu diikutin. Cuma kalau menurut kalian organisasi ini visi misinya jelas, terus dari anggota dan pimpinan yang jelas, menurut aku let's go join organisasi. Dan jangan ragu, pengalaman itu penting teman. Kalian kalau cuma sekedar kuliah pulang dan tidak ada aktivitas atau kegiatan lain, Iya. sayang. Jadi latih skill di organisasi. Jangan takut untuk salah. Jangan takut salah. Apalagi ini terutama teman-teman untuk anak-anak komunikasi. Anak komunikasi nggak bisa public speaking, malu. Aduh. Jangan pernah takut salah. Kalau kalian salah ya contohnya kayak Indonesia hari ini lah. Nah orang-orang takut bersuara. Nah, organisasi di himpunan komunikasi itu gimana sih? Silakan. Oke, izin menjawab ya. Di himpunan komunikasi itu spesifik dan seru sebenarnya. Jadi kalau kita melihat dari bagaimana organisasi-organisasi yang ada di kampus ya, terutama ya untuk saat ini yang jauh lebih aktif di kampus ini adalah himpunan komunikasi. Entah dari program-program kerja yang dibuat, short movie ya kemarin contohnya terakhir itu short movie. Ketika short movie itu selesai, aku merasa sepi. Jadi aku ngerasa kampus ini sepi karena tidak ada kegiatan dari himpunan komunikasi teman-teman. Jadi karena sebenarnya di STEM itu banyak organisasi ya. Cuma sampai hari ini yang masih aktif itu hanya himpunan komunikasi. Dan untuk teman-teman yang nantinya bakal masuk di himpunan komunikasi nih ya, jangan ragu-ragu deh pokoknya. Makanya kalian akan merasakan bagaimana tentang keluarganya, bagaimana tentang kalian nantinya bertanggung jawab terhadap kuliah, organisasi. Karena jujur himpunan komunikasi itu mini strukturnya company atau perusahaan. Jadi untuk hierarkinya kalian juga harus paham seperti apa regulasinya. Yang nanti kalian tuh bakal paham lah, bakal tahu sendiri. Oke, mungkin aku sedikit tambahin sih lingkungan di organisasi himpunan ini seperti apa ya? Iya. Seperti apa? Tentunya banyak program-program yang kami bertiga sama wakil ketua dua kami yang kami baru realisasikan di periode. Contohnya kami di periodisasi ini lebih mengutamakan keaktifasian daripada teman-teman manajemen komunikasi. Itu karena itu adalah hal yang tidak tercapai dalam periodisasi lalu. Yang program yang kita sudah jalankan adalah communication talk, terus communication sport itu yang tidak terlaksanakan di periode lalu. Nah, di setiap program itu kita merajut keaktifasian daripada teman-teman manajemen komunikasi agar teman-teman komunikasi ini mempunyai aktualisasi diri dan mempunyai wadah tersendiri untuk pembelajaran yang mereka dapat gitu. Jadi dia tidak harus berkecimpung di dalam organisasi menjadi pengurus, tapi di luar menjadi pengurus pun mereka bisa merasakan ternyata di dalam organisasi itu tuh seperti ini. Dan nantinya kita juga mempunyai program yang namanya Pekan Raya Komunikasi, yang dimana itu pasti membutuhkan volunteer dari teman-teman mahasiswa manajemen komunikasi. Tujuan dan output dari kegiatan tersebut adalah untuk membidangi atau mewadahi teman-teman komunikasi agar lebih minat lagi untuk berorganisasi ke depannya gitu. Karena kan yang kita sudah lihat himpunan ini tuh sudah pernah mati gitu, nggak ada marwah dari himpunan ini. Dan bagaimana caranya saya dan Kak Salman ini memikirkan untuk regenerasi kita, bagaimana caranya himpunan komunikasi ini mempunyai marwah lagi gitu, mempunyai minat lagi teman-teman komunikasi untuk berorganisasi. Jadi itulah mengapa kami menambahkan misi di dalam visi misi kami, yaitu menambahkan minat mahasiswa komunikasi untuk berorganisasi. Oke, nah itu dia tadi cerita dari tamu-tamu keren kita yang sangat menginspiratif.
Tadi itu kita udah bahas tentang pengalaman Kak Salman jadi putra kampus, tantangannya apa, motivasinya apa. Terus tadi kita juga udah bahas tentang organisasi, gimana cara ngadapin kader-kader yang belum paham tentang bagaimana organisasi itu dan masih ragu buat masuk organisasi. Nah, jadi buat kalian yang masih ragu buat ikut putra putri kampus atau masuk organisasi, sekarang jangan ragu lagi. Terus buat kalian kalau masih banyak pertanyaan, mau nanya lebih dalam lagi tentang organisasi atau putra putri kampus, kalian bisa langsung tanya sama Kak Salman atau Kak Fuad ini, atau bisa komen di bawah. Boleh banget main guys. Oke. Itu komennya. Nah, itu dia tadi obrolan santai tapi penuh makna bareng Ketua Umum HMJK dan Wakil Ketua Umum HMJK. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen ya guys. Dadah. Sampai ketemu.